Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizik Fakhriansyah dengan NIM 2023 31070. Di sini saya akan menjelaskan terkait rencana kegiatan dalam sebuah proyek beserta dengan rancangan dan anggaran biaya untuk menjawab soal nomor 1 ujian akhir semester untuk mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak Institut Teknologi PLN tahun akademik 2024-2025 semester ganjil. Oke, langsung saja kita ke yang pertama di sini, yaitu ada daftar rencana kegiatan, prasyarat, dan waktu pelaksanaan. Nah, pada tabel ini kita dapat melihat beberapa aktivitas dalam proyek ini, yaitu sebanyak 11 aktivitas. Nah, untuk proyek yang aktivitas pertama itu bertemu klien yang memiliki alokasi hari atau durasi pengerjaan yaitu sebanyak 3 hari, kemudian requirement sebanyak 10 hari, dan selanjutnya kontrak sebanyak 5 hari. Dan untuk semua total dari 11 kegiatan ini yaitu sebesar atau sebanyak 72 hari dengan prasyarat-prasyarat yang telah ditentukan. Sebagai contoh di sini, aktivitas yang kedua memiliki prasyarat 1 atau aktivitas nomor 1, yang mana artinya adalah requirement akan dilaksanakan apabila prasyarat terpenuhi, yaitu aktivitas yang pertama telah diselesaikan. Dan selanjutnya, oke, kita lanjut ke sheet selanjutnya, yaitu rencana dan anggaran biaya proyek. Nah, pada tabel ini terdapat diuraikan biaya proyek dibagi menjadi 2 bagian, yaitu untuk biaya personil dan biaya non personil. Untuk biaya personil di sini dibagi menjadi 5 lagi, yaitu ada divisi project manager atau project leader, analisis, programmer, trainer, kemudian integrator. Nah, untuk di sini untuk masing-masing project manager dialokasikan dana sebesar 13 juta rupiah. Dan untuk dua proyek leader yaitu sebesar 26 juta rupiah. Kemudian di sini ada analisis sebesar 12 juta rupiah untuk satu orangnya, kemudian programmer sebesar 12,5 juta rupiah, trainer sebesar 9 juta rupiah, kemudian integrator sebesar 11 juta rupiah, yang mana subtotalnya mencapai 141 juta rupiah. Kemudian di sini biaya non personil mencakup pembaruan perangkat, pelatihan, dan launching. Pembaruan perangkat di sini dialokasikan dana sebesar 100 juta rupiah, pelatihan sebesar 55 juta rupiah, kemudian launching sebesar 20 juta rupiah. Untuk subtotal biaya non personil di sini mencapai 175 juta rupiah, dan total dari keduanya yaitu sebesar 316 juta rupiah. Dan grand total di sini yaitu dari PPN dan total diakumulasikan menjadi 350.760.000 rupiah. Oke, kita lanjut ke sheet selanjutnya, yaitu di sini ada sheet yang berisi tabel rencana penugasan personil. Nah, di sini pada tabel ini kita dapat melihat bagaimana aktivitas-aktivitas yang ada dalam proyek ini dikaitkan dengan personil tenaga ahli yang relevan untuk mengerjakannya. Contoh sini bertemu klien, yaitu personil yang dikaitkan adalah proyek manager, analisis, programmer, tim 1, trainer, dan integrator. Kemudian requirement ada project manager dan analis, dan seterusnya. Nah, di sini untuk project manager kita dapat melihat dari tabel ini untuk total waktu yang dilakukan atau total waktu kerja dari project manager di sini adalah sebanyak 35 hari, dan biaya yang dialokasikan sebesar 26 juta rupiah sesuai dengan rancangan anggaran biaya yang tadi ditentukan pada tabel sebelumnya yang ini sini.
Oke, kita lanjut untuk analisis sebesar 36 juta rupiah dengan total waktu kerjanya yaitu sebanyak 26 hari. Yaitu kemudian di sini ada subtotal biaya dari semuanya yaitu 141 juta. Kemudian di sini ada total yang dikalkulasikan dari biaya personil dan biaya non personil di sini sebesar 316 juta rupiah. Nah, kemudian di sini nih ada tabel yang menjelaskan secara detail terkait anggaran yang dialokasikan untuk setiap pekerjaan, untuk setiap aktivitas dan tim yang dikaitkan di sini. Seperti pada contohnya bertemu klien, proyek manager yang terkait dalam bertemu klien, analisis, programmer tim 1, trainer dan integrator. Kemudian total dari bertemu klien di sini anggaran yang dialokasikan yaitu sebesar 12.096.054 rupiah hingga mencapai total. Kemudian di sini hingga mencapai total 316 juta rupiah. Oke, kita lanjut ke sheet selanjutnya. Di sini ada gambar diagram network. Yang di sini itu menentukan alur kerja proyek. Yang mana dari aktivitas pertama kita bisa dapat melanjutkan ke aktivitas kedua. Kemudian aktivitas ketiga, dari aktivitas ketiga kita bisa melanjutkan aktivitas keempat dan kelima. Kenapa? Karena aktivitas keempat dan kelima memiliki prasyarat apabila aktivitas yang ketiga telah selesai. Seperti di sini. Aktivitas yang keempat dan kelima memiliki prasyarat apabila aktivitas yang ketiga yaitu kontrak telah selesai dilaksanakan, maka bisa melakukan 4 aktivitas keempat dan kelima secara bersamaan. Nah, di sini seperti pada diagram ini hingga mencapai aktivitas yang terakhir dan selesai. Nah, pada pada Gantt chart ini kita dapat melihat bagaimana proyek dijalankan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Sebagai contoh di sini kegiatan bertemu klien memiliki durasi pengerjaan selama 3 hari, yang mana kemudian kegiatan ini bisa dilaksanakan pada hari pertama proyek ini dimulai hingga harus selesai pada hari ketiga proyek ini dijalankan. Kemudian di sini ada requirement yang memiliki durasi pengerjaan yaitu sebesar atau sebanyak 10 hari yang bisa dilaksanakan pada hari keempat. Karena requirement memiliki prasyarat apabila kegiatan pertama telah dilaksanakan. Kemudian requirement dilaksanakan pada hari keempat dan harus selesai pada hari ke-13 dan seterusnya. Hingga closing di sini memiliki durasi pengerjaan yaitu sebanyak 1 hari dan memiliki prasyarat apabila kegiatan ke-10 telah selesai. Kegiatan 10 di sini selesai pada hari ke-64, maka closing bisa dilaksanakan pada hari ke-65 dan harus selesai pada hari ke-65. Kita lanjut ke sheet selanjutnya di sini. Pada slide ini atau sheet ini kita dapat melihat tabel yang mendistribusikan terkait aktivitas, rancangan biaya, bobot pekerjaan, dan jadwal pelaksanaan. Nah, kita bisa melihat di sini total anggaran yang dialokasikan untuk proyek kali ini yaitu sebesar 316 juta rupiah dan setiap aktivitas memiliki alokasi dana yang berbeda-beda untuk setiap aktivitasnya. Seperti contoh di sini pembaruan perangkat server memiliki rancangan anggaran biaya yang paling besar yaitu sebesar 104.18.182 rupiah atau dengan bobot 32,92
2% dari total anggaran yang ada, yaitu sebesar 316 juta. Nah, di sini kita dapat melihat pada hari pertama bobot pekerjaan yang dilakukan yaitu sebesar akumulasinya sebesar 5,17%. Kemudian di sini pada hari ke-31 hingga hari ke-35 akumulasi pekerjaan yang telah dilakukan dari hari pertama yaitu sebesar 52,11% dan mencapai 100% pada hari ke-65. Oke, selanjutnya kita lanjut ke sheet selanjutnya. Nah, di sini terdapat table cash flow yang mana di sini kita dapat melihat anggaran yang keluar pada setiap harinya atau pada setiap jadwal pelaksanaan. Nah, pada bagian pertama di sini kita dapat melihat saldo awal. Sebagai contoh di sini suatu perusahaan memiliki saldo awal yaitu sebesar 1,2 miliar. Dan di sini kita dapat melihat ada pencarian tahap 1, tahap 2 dan tahap 3. Untuk tahap 1 di sini sebesar Rp70.152.000. Kemudian pencarian tahap 2 sebesar Rp175.380.000. Tahap ketiga yaitu sebesar Rp105.228.000. Kemudian kita dapat melihat di sini ke aliran dana. Nah, pada hari ke-1 hingga hari ke-5 dana yang dialokasikan, yang diakumulasikan di sini sebesar Rp16.350.999 dan mencapai total pada hari ke-65 yaitu sebesar Rp316 juta. Yang mana di sini kita dapat melihat aktivitas memiliki nilai anggaran yang berbeda-beda dan memiliki efisiensi sebesar 17% untuk setiap aktivitasnya, semua aktivitas. Sebagai contoh di sini bertemu klien memiliki anggaran awalnya yaitu sebesar Rp12.096.054 dan setelah melakukan efisiensi sebesar 17% yaitu menjadi sebesar Rp10.039.725. Oke, kemudian di sini kita dapat melihat kas tertinggi pada proyek kali ini, kas terendah pada proyek kali ini yaitu sebesar Rp6.464.286. Kemudian kas tertinggi sebesar Rp175.380.000. Kemudian hasil efisiensi atau keuntungan dalam proyek ini yaitu kita mendapatkan Rp53.720.000. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya untuk rancangan kegiatan dan alokasi dana atau rancangan anggaran biaya proyek pada kesempatan kali ini. Apabila ada kalimat atau perkataan saya yang kurang tepat, tolong dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.